Bapak dan Ibu, apakah Anda tahu ada buah yang bisa memperburuk kondisi kaki dan persendian? Banyak yang menganggap buah ini sehat, tapi justru bisa berbahaya, terutama bagi lansia. Jangan lewatkan video ini, karena di akhir kami akan beri solusi yang bisa membantu menjaga kesehatan Bapak dan Ibu. Tonton sampai selesai, atau Bapak dan Ibu bisa salah langkah dan berisiko bagi kesehatan. Selamat datang di Info Lansia. Di sini, kami memberikan informasi yang bermanfaat agar Bapak dan Ibu tetap sehat dan aktif, meskipun usia terus bertambah. Apakah Bapak dan Ibu sering merasa kaki cepat lelah atau nyeri setelah beraktivitas? Atau mungkin ada keluhan lain di kaki atau sendi yang membuat aktivitas sehari-hari jadi lebih sulit? Tenang, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Banyak lansia yang mengalami hal yang sama. Di video kali ini, kita akan membahas 7 buah yang bisa memperburuk kondisi kaki dan sendi, yang mungkin selama ini dianggap sehat. Buah-buahan ini bisa menyebabkan peradangan dan nyeri pada kaki jika dikonsumsi berlebihan. Mari simak video ini sampai habis untuk mengetahui mana saja buah yang harus dihindari. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya. Kami juga ingin tahu, Bapak dan Ibu tinggal di kota mana dan saat ini sedang merasakan keluhan apa? Tulis di komentar. Kami akan siap membantu memberikan saran dan jawaban untuk Bapak dan Ibu. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang sering dirasakan adalah masalah pada kaki dan sendi. Mungkin Bapak dan Ibu mulai merasa kaki lebih cepat lelah, atau bahkan sering merasa nyeri dan kaku setelah berjalan jauh. Hal ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti naik tangga atau berjalan di sekitar rumah. Tahukah Bapak dan Ibu, makanan yang kita konsumsi juga berperan besar dalam kondisi tubuh kita? Apa yang kita makan tidak hanya memengaruhi berat badan, tapi juga kesehatan kaki, sendi, dan bahkan sirkulasi darah kita. Buah-buahan yang selama ini kita anggap sehat, ternyata bisa berbahaya bagi lansia jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memilih makanan yang tepat. Beberapa buah yang sering dianggap baik untuk kesehatan justru bisa memperburuk kondisi kaki dan sendi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, di video ini, kami akan mengungkapkan buah-buahan mana saja yang harus Bapak dan Ibu hindari. Jangan khawatir, kami juga akan memberitahu pilihan buah yang lebih baik yang bisa membantu menjaga kesehatan kaki dan sendi Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dengan buah pertama, yaitu nanas. Nanas sering kita dengar sebagai buah yang bagus untuk pencernaan karena mengandung enzim bromelain yang dipercaya bisa membantu meredakan peradangan. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, nanas bisa jadi masalah tersembunyi. Masalah utamanya adalah gula alami dan keasaman yang tinggi dalam nanas. Ketika kita semakin tua, tubuh kita semakin sulit mengolah gula secara cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan gula darah yang bisa memperburuk peradangan pada tubuh, termasuk di kaki dan persendian. Jika Bapak dan Ibu sering makan nanas, terutama sebagai bagian rutin dari diet, peradangan di kaki bisa terjadi tanpa disadari. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa mulai merasakan pergelangan kaki bengkak, nyeri tumpul pada lutut, atau bahkan sensasi terbakar saat berdiri dalam waktu lama. Selain itu, nanas juga bisa berinteraksi dengan beberapa obat-obatan, terutama pengencer darah yang bisa memperburuk memar atau kelemahan kaki. Jadi, meskipun nanas tampak menyegarkan dan sehat, bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, konsumsi nanas sebaiknya dibatasi. Sebagai saran, jika Bapak dan Ibu suka membuat smoothie pagi, cobalah untuk menghindari menambahkan nanas terlalu sering. Pilih buah lain yang lebih ramah bagi tubuh yang sudah menua. Kita sudah membahas bahaya pertama yang bisa mempengaruhi kaki. Sekarang kita akan lanjut ke buah kedua yang tidak kalah penting. Simak terus video ini sampai selesai, agar Bapak dan Ibu tidak melewatkan informasi yang bisa membantu menjaga kesehatan kaki dan sendi. Buah kedua adalah pisang, si penipu berotot. Pisang sering dianggap sebagai buah yang baik untuk kesehatan otot. Banyak orang yang percaya bahwa pisang kaya akan kalium, yang sangat baik untuk menjaga otot tetap sehat.
Selain itu, pisang juga lembut dan mudah dicerna, sehingga cocok untuk lansia. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, pisang ternyata bisa menjadi masalah bagi kesehatan kaki, terutama bagi yang sudah berusia lanjut. Masalah utama dengan pisang adalah gula dan pati yang terkandung di dalamnya. Pisang matang kaya akan karbohidrat yang cepat diserap tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sulit untuk mengolah gula dengan cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan insulin yang bisa mengarah pada penambahan berat badan, terutama di perut dan kaki. Akibatnya, Bapak dan Ibu mungkin mulai merasakan kaki yang terasa lebih berat dan bengkak setelah makan pisang. Selain itu, sirkulasi darah yang menurun bisa membuat kaki terasa lebih nyeri dan lelah. Bahkan, Anda bisa merasa lelah atau kram lebih cepat dari sebelumnya. Pisang memang bukan buah yang buruk, tetapi jika Bapak dan Ibu sering memakannya, terutama tanpa disertai dengan makanan lainnya, bisa jadi ini justru menambah masalah bagi kaki dan sirkulasi darah. Kita sudah membahas pisang yang bisa jadi penipu bagi kesehatan kaki. Sekarang, mari kita lanjutkan ke buah ketiga yang mungkin Bapak dan Ibu sering nikmati, tapi ternyata bisa berisiko bagi persendian. Jangan lewatkan, simak terus sampai akhir. Buah ketiga adalah anggur, buah kecil yang memiliki dampak besar. Anggur memang terlihat kecil dan manis, dan sering dianggap sebagai camilan sehat. Banyak orang yang menyukai anggur karena rasanya yang segar dan praktis untuk dimakan. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, anggur bisa jadi buah yang perlu diwaspadai. Masalah utama dengan anggur adalah kandungan fruktosa, yaitu gula alami yang ada dalam buah ini. Fruktosa tidak langsung digunakan tubuh untuk energi seperti glukosa, melainkan diproses di hati terlebih dahulu. Ketika fruktosa dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, bisa berubah menjadi lemak dan asam urat yang bisa memperburuk peradangan pada sendi. Untuk lansia, peningkatan kadar asam urat bisa menyebabkan penyakit gout atau asam urat yang sering menyerang sendi-sendi kecil, terutama di kaki. Gejalanya bisa berupa nyeri tajam, pembengkakan, dan kekakuan pada sendi yang membuat langkah menjadi sangat menyakitkan. Selain itu, anggur mudah dimakan dalam jumlah banyak tanpa kita sadari. Camilan kecil yang terlihat tidak berbahaya ini bisa menambah jumlah gula yang terkonsumsi, yang akhirnya menyebabkan peradangan pada kaki dan persendian. Sekarang kita sudah bahas anggur yang bisa memperburuk peradangan pada kaki. Lalu, bagaimana dengan semangka? Buah yang sering kita nikmati saat cuaca panas ini ternyata bisa menambah masalah bagi lansia. Simak terus video ini untuk tahu lebih lanjut. Buah keempat adalah semangka, sumber hidrasi palsu. Siapa yang tidak suka semangka, terutama di hari yang panas? Semangka terasa segar, manis, dan penuh air, jadi sering dianggap sebagai camilan yang baik untuk menghidrasi tubuh. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, semangka bisa jadi masalah yang tersembunyi, terutama bagi kaki dan sendi. Masalah utama dengan semangka adalah indeks glikemik yang tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Ketika gula darah meningkat terlalu cepat, ini bisa memperburuk masalah peradangan di tubuh, terutama pada kaki dan tungkai. Bagi mereka yang memiliki diabetes atau pradiabetes, peningkatan gula darah ini dapat memperburuk pembengkakan pada kaki dan menyebabkan rasa sakit yang lebih intens. Selain itu, meskipun semangka terdiri sebagian besar dari air, gula yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Ini berarti retensi air yang berlebihan yang dapat memperburuk pembengkakan pada pergelangan kaki, lutut, dan kaki, membuat setiap langkah menjadi lebih menyakitkan. Semangka juga dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak pembuluh darah dan saraf, sehingga tubuh lebih sulit untuk memulihkan diri setelah beraktivitas. Kita sudah membahas semangka yang bisa memperburuk pembengkakan dan peradangan. Tapi, bagaimana dengan jeruk? Buah yang kita anggap sehat ini bisa menyebabkan masalah pada sendi. Simak terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Buah kelima, jeruk. Siapa yang tidak suka memulai hari dengan segelas jus jeruk atau menyantap jeruk segar?
Jeruk memang kaya akan vitamin C dan sering dianggap sebagai buah yang memperkuat daya tahan tubuh. Namun, bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah pada persendian, jeruk bisa menjadi buah yang memperburuk kondisi. Masalah utama dengan jeruk adalah kandungan asam sitrat yang tinggi. Meskipun asam ini bisa memberikan rasa segar, bagi orang yang sudah berusia lanjut dan memiliki masalah seperti radang sendi atau bursitis, asam sitrat bisa bertindak seperti ampelas pada tulang rawan yang sudah melemah. Hal ini bisa menyebabkan persendian terasa lebih sakit dan kaku. Selain itu, jeruk juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Konsumsi jeruk secara berlebihan bisa mengganggu keseimbangan gula darah dan meningkatkan peradangan sistemik pada otot, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Ini berarti kaki bisa terasa lebih berat, kaku, dan bahkan lebih sulit untuk digerakkan. Kita sudah membahas bahaya jeruk yang bisa memperburuk radang sendi. Sekarang, mari kita lihat buah lain yang sering dianggap sehat, tapi ternyata bisa menyebabkan masalah pada kaki, yaitu apel hijau. Apel hijau sering dianggap sebagai pilihan camilan yang lebih sehat, terutama karena rasanya yang lebih asam dan kandungan kalorinya yang lebih rendah dibandingkan apel merah. Banyak orang menganggapnya sebagai buah yang ideal untuk menjaga berat badan tetap terkontrol. Namun, bagi bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut, apel hijau ternyata bisa memperburuk masalah pada kaki dan persendian. Masalah utama dengan apel hijau adalah tingginya kandungan asam malat. Asam malat memang bermanfaat dalam jumlah sedang, tetapi bagi lansia dengan sistem pencernaan yang sudah menua, mengonsumsi apel hijau bisa menyebabkan peradangan yang lebih parah pada sendi, terutama di pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selain itu, meskipun apel hijau terasa lebih asam dan kurang manis, mereka masih mengandung gula alami yang bisa memengaruhi keseimbangan insulin di tubuh. Ketika gula darah tidak seimbang, pasokan oksigen ke otot bisa berkurang, yang menyebabkan kelelahan, kram, atau nyeri pada betis dan kaki. Apel hijau juga cenderung dimakan mentah tanpa disertai makanan lain yang bisa menyeimbangkan gula darah. Ini membuat kadar gula darah cepat naik, yang semakin memperburuk masalah bagi orang yang sudah berusia lanjut. Kita sudah bahas apel hijau yang bisa menyebabkan masalah pada kaki. Sekarang, mari kita lanjut ke buah terakhir dalam daftar kita, mangga. Buah tropis yang manis ini ternyata bisa merusak sendi dan kaki Anda. Mangga adalah salah satu buah yang paling disukai, dengan rasa manis dan tekstur lembut yang mengingatkan kita pada liburan tropis. Namun, meskipun mangga sangat nikmat, bagi bapak dan ibu yang berusia lanjut, mangga bisa menjadi masalah besar, terutama bagi kesehatan kaki dan sendi. Masalah utama dengan mangga adalah kandungan gula yang sangat tinggi. Satu buah mangga ukuran sedang dapat mengandung sekitar 45 gram gula, yang setara dengan gula dalam 1 kaleng soda. Bagi tubuh yang lebih tua, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dalam mengatur kadar gula darah, konsumsi gula dalam jumlah besar seperti ini dapat memperburuk peradangan pada sendi dan jaringan lunak, terutama di sekitar lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Selain itu, kadar gula yang tinggi dalam mangga bisa memperburuk gejala neuropati yang sering dialami oleh lansia. Gejala neuropati bisa berupa rasa kesemutan, terbakar, atau nyeri tajam di kaki, yang semakin mengganggu kenyamanan bergerak. Mangga juga mudah dimakan dalam jumlah banyak. Misalnya, ketika dimasukkan dalam smoothie atau salad buah, kita seringkali tidak sadar telah mengonsumsi terlalu banyak gula yang akhirnya menambah pembengkakan dan rasa berat pada kaki. Sekarang kita sudah bahas mangga yang bisa menambah masalah pada persendian. Tapi tenang Bapak dan Ibu, ada beberapa buah yang jauh lebih baik untuk kesehatan kaki dan sendi. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui buah-buahan sehat yang bisa membantu mengurangi peradangan dan menjaga mobilitas Anda. Sekarang kita sudah mengetahui 7 buah yang bisa memperburuk kondisi kaki dan persendian, terutama bagi Bapak dan Ibu
yang sudah berusia lanjut. Namun, jangan khawatir. Masih banyak buah-buahan sehat yang dapat membantu menjaga kesehatan kaki dan sendi tanpa menambah peradangan atau rasa sakit. 1. Buah beri. Buah beri seperti blueberry, raspberry, dan blackberry adalah pilihan yang sangat baik untuk lansia. Mereka kaya akan antioksidan dan rendah gula, sehingga membantu meredakan peradangan tanpa meningkatkan kadar gula darah. Buah beri juga membantu memperlancar peredaran darah dan menjaga tubuh tetap sehat. 2. Ceri. Ceri dikenal baik untuk membantu mengatur kadar asam urat dalam tubuh. Buah ini sangat bermanfaat bagi bapak dan ibu yang menderita gout atau radang sendi, karena ceri dapat membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan pada sendi. Ceri juga kaya akan vitamin C, yang membantu meningkatkan kekuatan tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh. 3. Alpukat. Alpukat adalah buah yang kaya akan lemak sehat, yang dapat melindungi persendian dan membantu mengatur insulin. Kandungan lemak sehat pada alpukat membuatnya ideal untuk menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari, sehingga bapak dan ibu tidak merasa cepat lelah atau kehabisan tenaga. Selain itu, alpukat juga membantu mengurangi peradangan pada sendi. 4. Pepaya. Pepaya mengandung enzim alami yang membantu pencernaan dan meredakan peradangan. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin C, yang penting untuk kesehatan sendi dan pembuluh darah. Pepaya juga lembut dan mudah dimakan, menjadikannya pilihan yang baik bagi lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan atau perut sensitif. 5. Pir. Pir adalah buah yang kaya akan serat dan protein. Dengan memadukan pir dengan sumber protein atau serat lainnya, seperti kacang-kacangan, bapak dan ibu dapat memperlambat penyerapan gula, menjaga gula darah tetap stabil, dan membantu kaki tetap kuat dan sehat.